Saya Kak sebentar. Iya Pak, kenapa? Kamu ini kan putranya Guntur Riyandi. Bunuh diri di penjara karena kasus korupsi 7 tahun yang lalu, betul? Pak Yan tahu dari mana Pak? Andre yang bilang. Saya nggak. Kamu kira saya nggak ngecek background pegawai saya? Oh saya cek. Dari kemarin saya ingin ngobrol 4 mata sama kamu. Tapi kamu kelihatannya sangat sibuk. Iya Pak, sebelumnya saya minta maaf sama Pak Yan soalnya saya nggak pernah menceritakan latar belakang keluarga saya Pak sebelumnya. Oh saya nggak pernah bedakan latar keluarga pegawai saya, nggak. Yang paling penting sekarang kamu kerja benar, nggak neko-neko. Pegang teguh kode etik pengacara, oke? Iya Pak, siap. Saya akan berusaha semaksimal mungkin Pak. Iya. Kalau saja saya kenal ayah kamu, mungkin saat itu saya jadi pengacaranya. Jadi sebenarnya Payan bisa aja jadi pengacara bokap gua. Tapi ya udahlah Pak, itu jadi masa lalu saya Pak. Loh, sudah. Katanya kamu kenal Andri lama, ya? Betul, betul. Kok waktu itu kamu nggak hubungin Andri supaya minta tolong ke saya? Kenapa? Dulu saya masih belum punya uang Pak untuk bayar pengacara, apalagi bayar pengacara sekelas Pak Yan. Agak. Saya memang pengacara, cari makan saya di bidang ini, iya. Tapi saya ini orang yang punya hati juga, punya nurani juga. Tidak semua kasus saya jadikan uang. Apalagi kasus ayah kamu. Dia nggak salah, dia tidak korupsi. Tapi akhirnya kalah di pengadilan, ya kan? Karena pakai pengacara yang gak kompeten, bokap gua jadi kalah di persidangan dan diputusin bersalah sama hakim. Dia gak kuat dan berakhir bunuh diri di penjara. Tapi ya udahlah, waktu kan kita nggak bisa ulang. Yang paling penting sekarang kamu kerja benar, bikin bangga almarhum ayah kamu, oke? Iya Pak Yan. Terima kasih banyak atas masukannya. Saya akan berusaha semaksimal saya bisa Pak. Kalau begitu, saya pamit Pak. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Yan. Oke. Mari. Oke, tinggal tomatnya. Wah, seger banget nih. Ini semua gara-gara keegoisan lo. Bokap gua jadi mati di penjara. Kalau aja waktu itu lo kenalin gua ke Pak Yan, dia pasti terbukti gak bersalah dan bebas. Lo bisa senang sekarang dan nikmatin hidup lo. Tapi lihat aja Andre, gak lama lagi lo akan gua bikin menderita. Lo akan ngerasain apa yang gua rasain dulu. Oke, ini udah siap. Saga, sudah selesai urusannya? Sudah Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Oke, ya. Oke. Oke, hati ya. Lo punya rencana, gua juga punya Andre. Kita lihat siapa yang berhasil. Oke. Nah, Nih. oke. Natasha 2 porsi cukup nggak ya? Cukup, Cukup lah ya? Cukup. Ntar dia gendut lagi. Oke, cukup. Nah ini buat Tante Lina nih. Mau banyakan apa dikitan? Cukup Segini ya? Iya, iya. Mas Andre, daun basilnya nggak ada, adanya daun ketumbar. Ah, nggak apa-apa. Nah, Tante, ini daun ketumbar ini cocok buat garnisnya. Oh, oke. Iya. Aduh, cara masaknya Andre nih bagus banget. Iya Tante, soalnya tuh aku kalau di rumah, di samping aku ngurus pekerjaan, aku juga sering tuh nonton video-video chef-chef terkenal. Oh, Iya. iya. Bu, kembaliannya masih ada nih. Udah ambil aja. Terima kasih ya, Bu. Ya. Bu, tadi saya nitip sama Mas Andre udah dikasih belum, Bu? Apa ya yang dikasih ya?
iya tadi saya nitip. Gimana masak aja? Udah matang? Udah. Apa? Udah Pak Ian. Udah lapar ya? Iya, Papa penasaran. Pengen ngicipin. Pasti enak kayaknya. Oh, Udah siap. Iya. ini saya kasih daun ketumbar dulu, Pak Ian. Natasha mana? Belum turun? Barusan kesini, sekarang lagi mandi. Ya udah. Yuk, makan yuk. Ya, Ayo bentar ya. Udah, oke. Oke, udah. Udah siap? Oke, ini buat Tante. Siapin meja. Ina. Ayo, Siap. bawain. Itu Bi, tolong. Oke, Ya, mari. yuk. Alip, lu kan masih sakit ngapain keluar-keluar begini, Lip? Keluar-keluar kemana? Dari kamar mandi tadi. Tapi kan bisa nungguin gua. Nungguin Babe. Iya. Kelamaan, tahun depan Babe baru dateng. Alip keburu ngompol. Emang Babe kuat ngangkatin kasur Alip kalau Alip ngompol? Ya kagak mungkin lah bau kayak begitu, lo kan kudu. Ya makanya ngurusin jemurin. kompor lu. Kuat jemurin. Kagak lah. Ya makanya gak usah berlebihan. Buat siapa buat Alip? Iya dari si Naya. Aduh. Bunuh aja anaknya. Tuh. Kalau tibang segitu aja juga mengambak lu. Nih, titipan. Dari siapa? Si Naya. Oh. Ya bukain dong ganteng. Kan anaknya lagi rusak tangannya. Kalau rusak semua, ini mah bukan rusak, lecet. Ya. Dipegang lagi. Ntar Masih lama-lama sakit. Tolong bukain dong, Be. Tolong bukain. Kelihatan, nggak pernah dapet kado. Ini gua kagak ngerti nih bagaimana bukanya. Dibuka pitanya, tarik. Nah. Emang kalau dulu ulang tahun kagak pernah kasih kado ya? Ya orang dulu mana ada segala kado-kadoan. Paling bisa nangka. Ya udah coba tolong bukain. Tuh. Apa tuh? Masya Allah. Apa itu? Ini Tamagotchi, Be. Ini persis banget kayak yang ibu ngasih dulu deh waktu Alip kecil. Ya Masa sih, Lip? Si Nay dapet aja kayak beginian. Ya Alonai, ngapa pakai beliin segala gituan sih? Baper dah tuh anak gua. Nah, duduk Nat. Lunch kali ini disponsori sama Andre. Masakannya enak banget. Tante sama Pak Ian bisa aja. Ini aku masih belajar juga kok Pak Ian, Tante. Ini saya udah lapar banget. Pengen cobain dari tadi. Ayo lu. Ayo, Kita ayo cobain kita dulu. cobain. Kita cobain dulu. Wah. Spesial ya? Biasa aja kayaknya. Om, Tante, gimana? Suka? Enak? Enak banget. Enak. Rasanya pas banget. Mama inget nggak restoran di Italia itu? Mirip ya? Enak banget loh. Jangan-jangan kamu punya bakat jadi chef. Apa kebahagiaan mereka akan menjadi kebahagiaan gue juga? Andre seolah-olah udah menyatu dan menjadi bagian dari keluarga ini. Natasha, kamu nggak mau cobain? Diliatin doang nggak bikin kamu kenyang loh. Gimana? Enak? Suka? Enak? Oh, ternyata harus begini cara buat diterima sama Natasha. Ngapain gue harus repot-repot bermuka dua? Tapi gue puas karena semua sesuai dengan rencana. Ko Didi, Bu Lini, maaf ini hanya ini yang bisa saya berikan sama Ko Didi.
Maksudnya apa ya, Bu Lilis? Ini sertifikat tanah sama rumah saya untuk bisa bayar utang-utang saya. Terus ngapain Ibu bawa ke sini? Saya tuh bener-bener mau minta maaf banget, Bu. Karena masalahnya kan saya banyak utang ya. Ko Didin itu udah baik banget, udah nolongin saya. Jadi cuman ini yang bisa saya kasih. Bu Lilis, nggak perlu segininya, Bu. Segala sesuatu yang saya kasih ke Ibu tuh, saya ikhlas. Kalau enggak gini aja deh. Ini ditaruh aja, disimpan sebagai jaminan sampai saya nanti lunas bayar utang-utang saya. Semua saya catat kok, Didi, dari yang masalah bayar renov warung, terus sampai yang keracunan. Pokoknya semua saya tulis di sini. Tapi saya mau minta tolong, Didi, jangan Nay yang suruh bayar dengan merelakan perasaannya Nay. Nggak usah gitu, Bu Lilis. Mohon maaf nih kalau saya sama Mami jadi kesannya kayak gitu. Minta maaf ya Bu Lilis. Tapi kan Ibu tahu, anak saya terluka gara-gara nyelamatin anaknya Ibu. Maaf sekali lagi. Mungkin nih anak ibu tuh bisa nggak terluka seperti ini kalau anak ibu tuh nggak ngasih gelang ke Nay. Nay itu dirampok gara-gara Nay itu pakai gelang emas dari Ko Didi. Itu. Oh gitu. Lu ya yang cari masalah ternyata. Mami, yising fu hai le. Icing cemola. Lu kok nggak cerita sama Mami sih? Mami kok nggak tahu? Malu-maluin aja lu. Bu Lilis, saya minta maaf. Ini surat-suratnya bawa aja. Kalau mau nyicil, nyicil sama saya aja. Kan Ibu sudah tahu nomor saya. Malu-maluin aja lu. Ko Didi, kalau begitu sekalian nanti gelangnya saya antar aja ya buat ngurang-ngurangin utang. Nggak usah, Bu. Itu kan hadiah buat Nay. Jangan. Ibu serius ngomong gitu kok Didi sama Bu Lingling? Ya, ibu bingung mau ngomong gimana lagi. Bu, Nah, ibu nggak tega ngelihat kamu sedih, bingung. Ya udah, ibu terpaksa harus ngomong kayak begitu. maafin Naya, Bu. Harus jadi kayak gini. Ya udahlah, nggak usah dipikirin lagi. Sekarang kamu sudah tidak terbebani lagi dengan masalah hutang budi ke Ko Didi. Insya Allah Ko Didi itu mau ngerti. Apalagi yang kata Bu Lingling kamu harus nikah sama dia. Maksudnya sama Ko Didi ya, bukan sama Jadi udahlah, kamu lupain itu semua. Itu akan nambah masalah aja buat kamu tiap hari ntar yang ada. Terus gelang, kerudung sama bros yang dikasih Ko Didi harus gimana ya, Bu? Ya itu kan udah hak milik kamu atuh. Jadi ya kamu harus memutuskan mau diapain.
Ya udahlah, sekarang kamu tidur ya. Makasih banyak ya.